Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Yardeja Emerald Tom, NIM 210861108. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas UTS di Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani dan Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Damra MPD. Oke, baiklah, langsung aja kita ke pembahasannya. Saya di sini mengambil materi yang bertajuk Asas dan Filsafat Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi nih sama yang namanya asas dan filsafat atau filosofi. Nah, filsafat itu apa sih? Filsafat itu adalah sebuah alat untuk mencari atau menjawab segala macam bentuk pertanyaan yang ada di muka bumi ini. Nah, filsafat itu sebagai alat untuk mencari kebenaran. Kalau misalnya kita ibaratkan ke sebuah pisau, pisau bedah. Nah, filsafat itu tuh adalah pisaunya gitu, yang kita gunakan untuk membedah, untuk mencari suatu kebenaran. Nah, kita masuk ke permasalahan. Yang pertama tuh adalah banyak filosofis pendidikan yang menyesatkan, yang ambivalen atau bertentangan terhadap permainan. Mereka tuh menitik beratkan pikiran di atas tubuh. Jadi filosofis pendidikan tuh beranggapan kalau misalnya kalau misalnya pendidikan tuh cuman berpikir gitu, hanya ada aspek pikirannya. Padahal kan kalau misalnya kita dipenjas gitu kan, pasti ada aspek jasmaninya. Nah, dan itu menyesatkan. Dan yang kedua tuh adalah para filsuf pendidikan dan ahli penjas itu gagal untuk menjelaskan pembenaran rasional dan konsepsi pendidikan olahraga yang meyakinkan dan dapat dipertahankan. Jadi karena para filsuf itu gagal menjelaskan pembenaran rasional, banyak klaim yang berpendapat bahwa penjas adalah pengajaran yang sepele, tidak serius, dibanding bentuk pengajaran dan pemahaman yang lain. Saya kutip dari bukunya Stephen Stoltz. Nah, permasalahan yang kedua tuh maksudnya tuh, jadi banyak klaim, banyak pendapat yang mengatakan tuh bahwa penjas tuh kan karena cuman ada unsur geraknya bagi mereka, jadi itu cuman adalah pengajaran yang sepele dan nggak serius dibanding kalau misalnya kita belajar matematika, belajar IPA, itu kan kita dipaksa banget tuh untuk berpikir. Nah, mereka tuh berpendapat kalau misalnya penjas tuh adalah pembelajaran yang sepele. Yang ketiga tuh banyak pendapat yang mengatakan kalau misalnya penjas tuh adalah tugas yang paling ringan, tugas yang paling gampang, karena hanya berbekal peluit dan sebuah bola. Sambil kita tuh kayak neduh di bawah pohon tuh pembelajaran tuh masih tetap berlangsung. Nah, itu tuh kita masih bisa rasain ya kalau misalnya kita di bangku sekolah, kayak kita tuh seneng bener kalau misalnya belajar penjas gitu. Kita disuruh ngambil bola, langsung main bola di lapangan gitu, tanpa adanya suatu pembelajaran atau pengajaran. Nah, jadi karena hal itulah penjas itu tuh dianggap sebagai pembelajaran paling ringan sampai sekarang. Dan bahkan masalah ini tuh masih banyak banget kita temuin sampai sekarang. Nah, dari permasalahan di atas, kita tuh harus tahu dulu nih, apa aja sih kajian dan aliran yang ada dalam filsafat penjas, serta mengetahui prinsip-prinsip dasar penjas. Dengan nilai filosofis yang diyakini kebenarannya, fakta-fakta disoroti untuk melahirkan dasar-dasar yang akan dipakai sebagai acuan atau pedoman dalam mengembangkan dan menjalankan program pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, kita masuk ke aliran yang pertama, itu adalah aliran ontologi. Apa sih aliran ontologi itu? Aliran ontologi itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada, bahasan tentang keberadaan. Nah, pasti teman-teman kalau misalnya ketemu hal baru nih, teman-teman bertanya-tanya nih, itu tuh apa sih? Nah, sama kayak kita kalau misalnya baru kenal penjas, penjas itu apa sih? Olahraga itu apa sih? Nah, mengemuka, menurut pihak UNESCO yang mengemukakan bahwasanya penjas itu merupakan salah satu proses pendidikan seseorang sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan skill, keterampilan, kesehatan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak.
pendidikan jasmani dan olahraga itu adalah proses bagian integral, bagian menyeluruh dari proses pendidikan total, dan merupakan lahan untuk mencapai tujuan pendidikan untuk mengembangkan kebugaran fisik, mental, emosi, sosial rakyat melalui media aktivitas fisik dan olahraga. Nah, jadi teman-teman, kata kunci di ontologi ini tuh adalah kita tuh mempertanyakan tentang keberadaan suatu hal gitu. Jadi kalau misalnya kita analogikan ke sebuah pena, pena ini apa sih? Pena tuh adalah sebuah alat tulis untuk menulis gitu. Pena tuh yang mana sih? Apakah pena tuh bagian dari keseluruhan ini atau kalau misalnya kita buka tutupnya itu masih dibilang sebuah pena atau pena tuh adalah yang isinya tuh atau pena tuh harus keseluruhan dari ini. Kalau misalnya kita lebih spesifik olahraga, misalnya kita ambil olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola tuh apa sih? Olahraga sepak bola tuh apakah cuman kita nendang bola, kita nyundul bola, kita masukin bola ke gawang? Olahraga sepak bola tuh apa harus pakai bola khusus sepak bola atau bisa dipakai bola voli misalnya? Sepak bola tuh harus pakai gawang, tiang gawang atau cuma harus pakai sendal? Nah, itu kan bisa kita jawab kok misalnya eh, dari pengalaman kita atau dari pengetahuan kita gitu. Kalau misalnya dari pengalaman kan, kalau misalnya karena kita dulu masih masih kecil gitu, masa kecil kita main-mainnya cuma pakai sendal gitu, mungkin kita nganggap sepak bola tuh gak apa-apa gitu, nggak pakai tiang gawang, pakai sendal doang itu masih bisa dibilang sepak bola. Atau mungkin karena dulu kita nggak punya bola asli sepak bola, kita gunain bola voli, dan kita nganggap itu hal yang benar gitu. Padahal kan kalau misalnya yang aslinya sepak bola itu kan harus pakai tiang, harus pakai bola yang asli. Nah, itu adalah kajian epistemologi, membahas tentang teori, tentang pengetahuan. Nah, jadi epistemologi itu ada dua aliran. Itu adalah aliran empiris dan aliran rasional. Aliran empiris itu apa sih? Aliran empiris itu aliran yang berpendapat kalau misalnya kita tuh mendapat pengetahuan tuh dari pengalaman. Sedangkan rasional itu tuh kita tuh mendapat pengetahuan dari rasio atau pikiran kita. Nah, kalau kita analogin lagi nih, tuh, kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa tentang olahraga, lalu kita melihat perlombaan atletik em, lari sprint. Karena kita sudah melihat itu tadi, kita tuh berpersepsi atau mengira kalau misalnya orang berlari sprint tuh, dia tuh sedang melakukan olahraga atletik. Nah, lalu pada keesokan harinya, kita belajar sepak bola. Yang dimana sepak bola itu kita diajarkan ada yang namanya pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola itu bisa sprint, bisa jogging, bisa jalan. Nah, karena kita sudah berpersepsi ke tadi, kalau misalnya atletik itu berlari, jadi ternyata pas kita belajar olahraga, ternyata persepsi kita salah gitu. Karena kita sudah belajar, sudah berpikir. Nah, itu itu adalah aliran epistemologi. Yang ketiga adalah aliran aksiologi. Aliran aksiologi itu adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, nilai itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah etika dan estetika. Pertanyaannya itu adalah mengapa sih penjas itu masuk dalam lembaga pendidikan? Nah, coba teman-teman bayangin nih, kalau misalnya penjas itu masuk atau olahraga itu masuk di dalam olahraga pemerintahan atau masuk di hukum gitu kan nggak masuk akal, nggak beretika gitu, nggak etis, nggak ada nilai estetikanya lah gitu. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam lembaga pendidikan itu jelas lebih beretika, lebih bermoral, dan pastinya sangat enak dilihat gitu. Sama itu kayak misalnya kita analogi lagi ke sebuah pulpen, ngapa sih pulpen itu kita masukin ke kantong sini? Kenapa nggak di telinga aja gitu? Atau mungkin di hidung? Nah, pasti kan kalau misalnya kita taruh di telinga atau hidung, pasti itu sangat-sangat tidak beretika atau bermoral ketika kita bertemu dengan orang lain gitu. Dan kalau misalnya kita taruh di kantong ini pasti terlihat sangat enak. Nah, lanjut. Kita bahas tentang asas. Asas pendidikan itu merupakan prinsip dasar terhadap
perancangan dan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan jasmani itu adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Untuk mencerdaskan yaitu si pelajar tadi itu. Nah, yang membedakan dengan pembelajaran lain itu adalah alat yang digunakan adalah gerak. Jadi prinsip dasar penjas itu adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan gerak yang digunakan yaitu adalah maaf sorry. Jadi prinsip dasar pendidikan penjas itu adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan alat yang digunakan yaitu adalah gerak. Jadi gimana sih kalau misalnya penjas tuh nggak berasas pendidikan gitu? Mungkin ada yang bertanya gitu. Oke, aku izin akan ngambil analogi sama orang yang nggak berpendidikan gitu. Misalnya, kalau misalnya kita main mau olahraga gitu kan kita tanya gitu orang-orang mau ngapain, mau olahraga, mau cari keringat katanya. Padahal kan itu salah sebenarnya. Kalau misalnya kita mau cari keringat doang, kena panas juga keringat. Nah, mereka tuh kayak nggak tahu gitu tujuan penjas itu apa sih. Padahal kan kalau misalnya kita tujuan penjas kalau misalnya kita belajar gitu, tujuan penjas itu kan adalah untuk kebugaran jasmani, untuk bugar gitu. Sedangkan orang itu untuk cari keringat. Nah, itu adalah salah persepsi kalau misalnya kita nggak eh, tahu gitu asas dari pendidikan itu apa gitu dari penjas tadi. Nah, jadi misi penjas olahraga itu tercakup menjadi tiga yaitu adalah yang pertama kognitif. Kognitif itu meliputi mental, pengetahuan, pemahaman, analisa, dan penerapan. Yang kedua adalah afektif, yang itu meliputi tentang emosi, perasaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Yang ketiga itu adalah psikomotor, meliputi gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, kemampuan fisik. Oke, baiklah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya berikan ini itu memberikan manfaat bagi para pendengar atau yang menyaksikan ini. Baiklah, saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit.